dulu ya. So. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Salam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gana Stikman, selaku Ketua Koteka dan Compassioner of the Year 2020, selaku moderator untuk Koteka Talk ke-143, membahas tentang sekilas Blok M dan ruang garasi. Kali ini menampilkan pelukis dan owner ruang garasi di Jakarta, ada Mbak Kana Fudi Prakoso, yang kemarin kita ajak kerjasama dengan Mbak Sari Kuswoyo untuk mengadakan Koteka Trip ke-8 untuk jalan-jalan melihat lukisan wayang dari Mbak Sari Kuswoyo yang ternyata gurunya adalah Mbak Kana Fudi Prakoso dan pemilik ruang garasi tempat pameran tersebut. Kita sempat ngobrol, kita sempat ngeteh cantik, kita sempat ngopi cantik, dan makan jajanan pasar termasuk wedang tahu yang pertama kali dalam hidup saya meskipun saya orang Indonesia baru saja minum waktu itu ya. Kemudian ternyata ada kelanjutan dari acara tersebut ketika trip menjadi Koteka Talk ke-143. Dan senang sekali Mbak Kana punya waktu hari ini. Dan Mbak Kana ini sebagai pelukis akan membagikan informasinya tentang sekilas Blok M dan ruang garasi. Mungkin untuk saat ini tidak bisa menjadi co-host, saya nggak tahu kenapa nggak bisa, mungkin karena gratisan. Jadi nanti kalau ada apa-apa saya yang akan share. Dan untuk hari ini saya mau mengucap selamat sore dan selamat pagi kepada Mbak Agustina Purwantini. Ada Mbak Kana di Jakarta di Ruang Garasi, ada Mbak Siti Asyah di Bonn, Jerman, Pak Sutiono di Jakarta, dan Pak Suharyadi yang mungkin ada di Bandung atau di mana ini. Dan semoga teman-teman lainnya akan bergabung. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung bersama kami. Semoga bermanfaat informasi dan obrolan kita hari ini. Mengapa Blok M, ada yang tanya? Karena ketika saya search gitu di Instagramnya Mbak Kana, ini ada acara yang diadakan di sono, ada Blok M atau sesuatu yang ada hubungannya dengan Blok M. Dan ternyata Blok M ini disukai bule-bule termasuk suami saya, meskipun suami saya belum pernah ke sana ya. Karena banyak bule yang upload di YouTube-nya jalan-jalan ke Blok M. Padahal saya orang Indonesia yang sering ke Jakarta belum pernah ke Blok M. Nah mungkin ada cerita sedikit tentang kalau kita ke sana tuh lihat apa, kemana, bagaimana transportasinya, dan apa yang kita bisa inspirasi dari sana. Karena ternyata tempatnya memang sederhana, tetapi mengapa para bule suka sekali ke sana? Dan kalau suami saya tuh kayak tipe-tipe kayak pasar pasar rakyat, pasar tradisional, kemudian Mangga Dua, itu suka banget. Saya bilang, bule kok sukanya begitu ya? Kalau kita kan sukanya ya wow, bling-bling gitu. Tapi kenapa mereka menyukai tempat-tempat yang seperti itu yang menurut kita bukan tempat wisata, tetapi ternyata justru menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikunjungi para bule. Nah, ini kita akan gali sebentar lagi. Dan sebelum kita akan ke Mbak Kana, saya akan membacakan data pribadi dari Mbak Kana ini. Karena kan mungkin ada yang belum pernah ketemu ya, yang ikut Koteka Trip kemarin sama Mbak Kana, sama saya dan Mas Rahab. Dan yang lainnya pasti tahu, udah pernah ketemu gitu ya. Nah, Mbak Kana Fudi Prakoso ini adalah seorang seniman multitalenta yang tinggal di Jakarta, Indonesia. Dia dikenal karena dedikasinya dalam dunia seni budaya dan menciptakan karya-karya inspiratif melalui berbagai media termasuk kardus yang menjadi salah satu ciri khasnya. Kardus Indomie banyak dan lahir dibesarkan di Kudus, Jawa Tengah. Keahliannya dalam mengolah kardus menjadi karya seni yang luar biasa telah mengesankan banyak kalangan dan dia terus mencari cara baru untuk menghadirkan pesan-pesan makna melalui medium yang tidak konvensional ini, bahkan termasuk sampah ya. Selain karya pribadinya, Mbak Kana juga berperan penting dalam komunitas seni di Jakarta. Dia adalah pendiri dan pengelola sebuah ruang seni yang menjadi tempat berbagi, belajar, dan berkolaborasi bagi para seniman. Ruang Garasi, nanti kita akan bahas juga di sini, di mana dia memberikan pelatihan seni kepada anak-anak dan remaja, termasuk dengan pameran-pameran yang seperti kita kunjungi di Koteka Trip dengan Mbak Sari Kuswoyo. Nah, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yang masih pagi di Jerman, tapi di sana sudah sore. Selamat sore Mbak Kana, apa kabar? Aduh cantiknya. Ini memang kalau seniman tuh beda ya.
apa namanya jilbabnya juga beda warnanya, motifnya gitu ya, kacamatanya itu udah beda kayak Mbak Mbak Siti nih. Mbak Siti ini juga artis di Bond, itu penampilannya beda nih. Nah, begini nih pakai topi, pakai kembang, pakai lipstick, pakai pokoknya yang bling-bling jreng-jreng gitu ya. Ini namanya seniman. Ini bedanya dengan orang biasa. Nah, ini dari penampakannya aja udah artistik banget, apalagi karyanya. Wow. Silahkan Mbak Kana, apa kabar hari ini? Sehat, bahagia? Pasti ya. Ini senyum-senyum aja dari tadi. Alhamdulillah, udah baik. Oke, oke, baik. Mbak Kana, sebenarnya dari usia berapa sih suka menulis atau ada inspirasi melukis maksudnya, bukan menulis ya, melukis atau ada memang keturunan gitu kali ya dari mama, papa, dari tante, dari siapa aja begitu dari keluarga. Saya mulai ya. Apa kabar? Selamat sore, mudah-mudahan selamat sore di Jakarta. Mudah-mudahan semua sehat. Saya memulai mengenal dunia seni mungkin sejak dari dalam kandungan kali ya. Karena kebetulan keluarga banyak memang ada yang penulis, Ah, termasuk pujangga baru di Indonesia, oh, sutradara juga. Mbah saya penulis mushaf Al-Quran di Menara Kudus. Bapak saya sendiri seniman juga, pemeran apa aktif di teater juga waktu. Tapi hmm. mereka otodidak semua. Jadi orang Kalau seni saya gitu ya, orang seni, ya keluarga kebetulan seni, memang seni, darahnya seni. kental sekali gitu. Jadi dari kecil sudah makan cat. Oh, oke, baik. Baik. Kemudian tetapi yang namanya otodidak pasti juga akan didukung dengan kemampuan formal dari dunia pendidikan. Aku dengar Mbak Kana ini pernah diisi Jogja. Iya. Ah, Saya tahun 92 setelah lulus dari SMA, saya masuk ke ISI Jogja, mhm. seni murni. Selama 4 tahun, alhamdulillah sudah lulus. Kemudian setelah itu baru aktif di secara profesional dan terseok-seok banyak sekali ininya apa. Memang harus dimulai dari nol untuk segala sesuatunya ya. Ah, oke, oke. Baik, kalau aku lihat itu di Instagram ya, jadi media alat-alat yang digunakan, maksudnya bahannya itu tidak hanya akril tapi juga tinta Cina atau tinta apa ya, tinta hitam itu ya. Kemudian termasuk tidak hanya kertas, tidak hanya kanvas, tapi kardus. Nah, itu ceritanya gimana ini, Mbak? Kok sampai ke media-media tersebut ya? Maksudnya kan ini hal yang tidak biasa begitu ya. Yang apa namanya kalau orang bilang itu mungkin anti mainstream. Iya. Awalnya sih sebenarnya kayak protes ya Mbak. Eh, Kami ada satu kelompok gitu di mana kita harus jalan-jalan seperti Mbak gitu, jalan-jalan dan kita merekam apa yang kita lihat di eh, kita jalan ke kota tua. Ini untuk kita lihat dan kita abadikan dalam bentuk karya sketsa. Nah, pas kita jalan-jalan itu semua bawa koper, Mbak. Begitu dibuka isinya, wow. Dan saya hanya cuman bawa backpack dan kertas biasa serta tinta Cina. Dan saat itu saya lupa membawa alat untuk menggoresnya. Akhirnya saya duduk aja dan saya cari-cari ranting atau ini di sekitar saya, akhirnya saya pakai untuk berkarya. Jadi saya kenapa menggunakan kardus ini? Sebenarnya kalau kita tidak ada, itu kan semua berbiaya ya. Kalau kita mau beli apa namanya kertas untuk hasil yang luar biasa menurut mereka, itu harus dengan fasilitas yang harus seperti itu gitu. Saya mencoba berbagi bahwa dengan apa yang kita punya, kita bisa berkarya. Makanya saya pertama kali membuat karya kardus itu karena dengan karya bekas, dengan bahan-bahan bekas, maksud saya, itu kita bisa punya karya yang juga sangat keren. Waktu itu karya pertama saya tentang kardus dipamerkan di Galeri Nasional Hall A. Saya membuat karya eh, inginnya saya itu mencapai ceiling dari Hall A gedung Galeri Nasional.
Tapi karena saya waktu itu mungkin hanya emosi kali ya, jadi saya tidak memikirkan konstruksinya. Akhirnya karya itu harus dibagi dua, jadi tidak bisa langsung ditata menyentuh siling. Kalau itu ditata sampai ke atas silingnya kena. Jadi memang pas awal menggunakan kardus itu adalah protes sebenarnya. Kemudian kena pandemi, akhirnya semua terbatas. Kami pergi untuk membeli material pun riweuh. Akhirnya saya deket pasar kebetulan rumah saya. Akhirnya ya dengan kardus saya bereksperimen selama pandemi sehingga saya bisa bikin pameran tunggal saat pandemi dengan karya kardus saya itu. Kemudian tahun berikutnya saya diundang untuk Manifesto Galeri Nasional. Saya membuat karya yang cukup besar di Museum Kebangkitan Nasional dan itu semua dari kardus. Oke. Apakah saya bisa bilang karena saya tinggal di Jerman ya, Jerman itu selalu dikaitkan dengan lingkungan hidup. Apakah ini bisa juga dikatakan, oh kardus ramah lingkungan karena sampah akhirnya digunakan, didaur ulang, digunakan lagi begitu. Bisa dikatakan seperti itu juga? Bisa, Bisa bisa. ya. Kebetulan kan memang kardus ini kan low karbon ya. Kebetulan bumi kita kan sudah sangat ini ya membutuhkan karbon yang ditekan gitu ya. Sehingga penggunaan kardus yang tidak hanya sebagai kemasan untuk membuat dia lebih bernilai lebih dan ada kepanjangan, nggak cuman sekedar packaging aja gitu. Akhirnya kepikiran untuk ini. Oke, baik. Selain pameran di Jakarta, di Indonesia, di mana-mana begitu, pameran internasional saya lihat pernah di Jepang, kemudian di Bangladesh karena diundang ya menjadi wakil dari Indonesia. Ini kita sebentar lagi akan gagas, semoga jadi ya komunitas travel Kompasiana berkolaborasi dengan Pasar Senggol Mbak Siti yang ada di Bonn. Nanti akan ada September tahun depan 2024 yang akan memboyong lukisan Mbak Kana dan dari teman-teman Ruang Garasi mungkin ya. Eh, Mungkin bisa diceritakan, kok bisa sampai lukisan Mbak Kana ini sampai ke pameran luar negeri Jepang dan Bangladesh tadi? Ada komunitasnya ya Mbak Ada kebetulan. komunitas ya? Terus selain komunitas di medsos itu kan terbuka sangat sangat luas ya. Mhm, mhm. Jadi kita saling bertukar eh, apa namanya dengan kawan-kawan yang dari luar Mhm. ataupun kawan-kawan yang memang dari sini terus dia pindah ke seperti Mbak Gana gitu. Jadi kan Ya, diaspora gitu ada ya. kepanjangan gitu. Iya, Oh, baik, baik, bagus, bagus, bagus. Tetapi mungkin seperti tadi, mungkin medianya dipermudah ya, misalnya dari ngotong-ngotong kontainer dengan lukisan yang aslinya, dengan mungkin mengirimkan lukisannya file. dicetak di tempat di lokasi, maksudnya ya, misalnya di Jepang, di Bangladesh begitu ya. Mungkin ini akan Dan mempermudah. pada ini, maaf Mbak, di ini waktu pandemi kami tuh punya kebiasaan karena kami nggak bisa keluar-keluar ya. Betul? Jadi kelompok kami itu masih bisa melakukan apa berkarya bareng dengan menggunakan Google Street View. Jadi Oh, kita bisa membuat karya langsung dengan Google Street View. Kita lihat kita mau kemana, misalnya jalan-jalan ke Jerman, kita bisa dengan Google Street View kita bisa ini apa namanya berselancar ke sana dan membuat karya. mm, mm, mm. Oke, baik. Kemudian kita ke ruang garasi karena komunitas traveler Kompasiana sudah berkunjung ke sana, termasuk saya ya. Mungkin bisa diceritakan awal pendiriannya dan perkembangannya sampai dengan hari ini setelah 6 tahun kabarnya ya. Iya, awalnya saya ngerasa bahwa waktu pertama kali datang ke Jakarta tuh sangat susah untuk berpameran, Mbak. Saya bawa karya ke sana kemari hanya sekedar ditaruh saja dan kita cuma diajak ngobrol dan tidak dilihat karya kami gitu. Padahal kami seniman-seniman itu membutuhkan suatu ruang untuk bisa memamerkan karya. Dan ternyata susah sekali. Kemudian pertama kali saya membuat di 2005 itu rumah seni palet. Lebih besar dari ruang garasi, tapi cuma 3 tahun. Habis itu karena saya berpindah domisili, cuma 500 meter dari rumah pertama,
terus saya bikin ruang garasi. Idenya adalah bagaimana membuat kawan-kawan itu tidak sesusah saya untuk berpameran, untuk memperkenalkan karyanya dan mencoba untuk apa namanya beradu argumen terhadap karya-karyanya karena itu sangat dibutuhkan Mhm. untuk seorang seniman bisa berpameran di tempat-tempat yang lebih representatif. Oke, baik. Selamat datang untuk Bahrudin yang ada di Kalimantan. Oh, ada yang Kalimantan ini, Mbak ya. Ini Oke. setia banget mengikuti kotek-kotek kita. Baik, itu tadi tentang ruang garasi. Dan kabarnya itu kan ada badan hukumnya yang ruang garasi ya. Itu juga ada eh, ketuanya, ada sekretarisnya, ada itu. Itu memang di apa ya disepakati bersama begitu ya. Jadi siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, bendahara gitu. Eh, Awalnya ruang garasi selama 6 tahun ini memang bergerak sendiri. Tapi setiap ingin mengajukan pendanaan ya untuk kegiatan ruang garasi yang semakin padat gitu, kalau didukung dengan dapur keluarga Fudi Prakoso sepertinya agak terengah-engah gitu. Jadi waktu kami coba mengajukan ke dinas, itu terkendala dengan tidak adanya lembaga yang memayungi ruang garasi. Akhirnya baru sekitar 1 bulan kami dapat apa namanya membuat legalitas dari, tapi sebenarnya ini bukan legalitasnya ruang garasi, tetapi eh, legalitas yang kami bikin ini adalah legalitas yang bisa memayungi semua eh, ruang-ruang alternatif yang ada di Jakarta ataupun di Indonesia. Jadi biar semuanya bisa maju bareng-bareng. Oke, termasuk keuangannya juga ini bareng-bareng ya Mbak ya. Saya dengar-dengar kan banyak dari kantong pribadi gitu. Kemudian ada donasi dari pribadi juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit? Kalau awal-awalnya dari keluarga kami sendiri, nah belakangan setelah agak teruji nih bahwa kami bisa bisa membuat event atau membuat suatu kegiatan kesenian, kawan-kawan sudah mulai berdonasi untuk penyelenggaraan. Jadi Wow, memakai gotong royong secara ya. 10 hari, 10 hari itu untuk bayar listrik, bayar kebersihannya gitu, serta Oh, makanan pembuka. Dan itu sebenarnya dikembalikan lagi kepada eh, yang menggunakan, bukan untuk profit dari ruang garasi, bukan. Tapi ya. memang dikembalikan kembali untuk penyelenggaraan event. Baik, jadi saya termasuk yang mencicipi karena saya sudah melahap onde-onde sebagai makanan yang disajikan ya. Oke, baik. Karena kita adalah komunitas Traveler Kompasiana, kita mengaitkan topik hari ini dengan sekilas Blok M dan kita akan jalan-jalan ke sana sebentar. Sembari nanti mungkin Mbak Kana juga akan menceritakan kesan pesannya tentang kalau kita jalan-jalan ke sana gimana sih, bagaimana sih gitu ya. Sebentar, saya sudah melihat salah satu video dari salah satu bule yang jalan-jalan di Blok See M. why you guys were recommending. Hello, how are you? Nice to meet you. It's beautiful. Yeah. Inda. Wow, very amazing. I think what we're going to do is head to this area, get ourselves started, settled, and maybe try a nice iced tea or something like that, and then work our way back over to the Pasar Malam and see what we can get. But this Block M Square is very interesting. You have people here doing some beautiful caricature work, some art. You also have a lot of different batik sellers. This is kind of almost like what you'll see in Tamrin City, which is close by to where we're staying. And then up here, you've got what I was talking about. So you have some commercialized sellers. You've got some soup places, warungs, and yeah, it's a very nice, cozy little setting here. Beautiful. Ya, sebentar. Oh, kita kembali. Oh, nggak bisa sebentar. Hmm, Kenapa nggak bisa ya sebentar? Saya angkat berikan.
Stop. Ya, kita kembali ke studio. Zoom. Nah, tadi diceritakan sama si bule ya, bahwa kalau ke sana itu banyak yang kita bisa lakukan, khususnya yang berkaitan dengan Mbak Kana, yaitu dunia seni, melukis. Banyak orang atau banyak pelukis di sana, baik yang amatiran sampai profesional. Nah, di sana kita bisa jalan-jalan ke banyak warung gitu ya, tempat-tempat makan, bisa ada sup, bisa ada teh, bisa ada camilan. Kemudian ada pasar malam, pokoknya sangat menarik. Dan yang paling menarik tadi dia ngobrol dengan salah satu pelukis ya, yang sedang melukis lukisan, kalau nggak salah dengan akril tadi ya. Kemudian batik, ini juga salah satu dari Wonderful Indonesia, dari tipikal orang kalau jalan-jalan, beli batik gitu ya sebagai souvenir atau sebagai kenang-kenangan. Baik, Mbak Kana, mungkin akan dijelaskan lebih lagi tentang waktu ke Blok M, gimana rasanya, apa yang dilakukan di sana. Silakan Mbak Kana. Kalau saya 26 tahun saya tinggal di seputaran Blok M. Begitu saya menikah, saya memang tinggal di area Kebayoran Baru yang notabene dekat dengan Blok M. Kalau saya pribadi ke sana itu untuk seputaran Blok M Square itu terkenal dengan sebutannya Little Tokyo. Little Tokyo, wow, Little Tokyo, oke. Ini ada beberapa karya yang saya buat di sana di Oh, seputaran Blok M Square. Saya memang sketser. Ini wow. di seputaran Blok M. Dia masih terdapat beberapa bangunan kolonial dan yang sangat menarik memang di Blok M itu tidak ada tempat yang buat saya tinggal di Blok M adalah privilege karena semua ada. Semua ada Semua ya. yang kita butuhkan tuh ada. Palu Dari dada, packaging palu, yang unik-unik tuh ada palu dada gitu. ya. Terus kue juga di sana ada kue subuh, Mbak. Di sana Kue subuh. semua kue yang enak-enak ada dan harganya sangat ramah di kantong. Oh, Makanya kemarin Mbak Gana bisa menikmati kue tradisional itu dari dibeli di kue subuh di Blok M. kue subuh di Blok M, luar biasa. Baik, jadi memang ada kaitannya dengan Mbak Kana ya. Sudah 26 tahun tinggal di sana, jadi menjawab pertanyaan Pak Sutiono mengapa Blok M dan mengapa Mbak Kana. Ini ternyata tinggalnya udah di sono, jadi orang sono, orang Blok M ya, karena di Kebayoran Baru. Dan banyak makanan yang memang disajikan di sana dan sudah disajikan atau sudah kita camil di acara Koteka Trip kemarin. Ini ada pertanyaan dari Pak Sutiono. Mbak Kana, kardus ini dari bekas packaging. Kan selain dari Indomie mungkin ada bekas packaging lain gitu. Iya, saya menggunakan kardus-kardus bekas. Kebetulan saya tinggal di dekat Pasar Majestic, Pak. Jadi Pasar Majestic ini banyak sekali kardus yang bisa saya beli atau ini dari bekas Indomie, bekas rokok, pokoknya bekas macam-macam. Saya coba gunakan untuk berkarya dan saya tidak membaliknya. Yang polos malah tidak saya gunakan. Oh, Saya gunakan yang ada gambarnya. oh, Jadi oke. saya merasa tertantang dengan merespon tulisan-tulisan yang ada di situ. Bagaimana caranya bahwa tulisan-tulisan itu menjadi bagian dari karya saya. Oke, ini ada dari Pak Suharyadi yang ada di Bandung. Apakah bisa ditampilkan karya-karya lukisan Mbak Kana? Tadi sudah sketsa ya. Mungkin ada lukisan lain yang mungkin di sekitar meja Mbak Kana yang ada. Atau mungkin kita langsung aja sharing di Instagram. Sebentar. Boleh, boleh, boleh. Lagi Kebetulan karyanya agak besar-besar jadi susah deh. ya. Ini ada di. Nah, ini dari Mbak Kana ya. Nah, ini adalah karya-karya Mbak Kana. Ini ini yang tumpukan ini menggunakan kertas bekas strukan dari apa namanya suatu percetakan. Saya tumpuk-tumpuk dan saya gambarin waktu itu tentang apa merespon tentang anak-anak saya yang sangat menyukai waktu kecil menyukai Ultraman dan itu judulnya adalah Ultra Mama. Saya sebagai ibunya yang juga harus tahu apa yang disukai anaknya. Saya tuangkan dalam dalam karya itu. Ini waktu membuat sketsa di pagar Di ruang depan, bagasi ya, ya, di depan. iya. Ini waktu membuat karya kolaborasi berdua dengan Edi Bonetsky dan Wow. kami membuat.
karya yang panjang menggunakan China ink dan acrylic paint. Oh, oke, itu berapa lama Mbak? Berapa jam gitu atau berapa hari? Cuman 1 jam, Mbak, itu. Wow, 1 jam. Kalau saya mungkin berapa tahun itu ya. Ini Kemudian, karya saya yang ini. Yang sepeda ini kemarin sold, Mbak. Karya oke. ini Ini sampai berapa kemarin M sold. ini, Mbak? Sampai berapa juta? Berapa M atau Enggak lah kalau M. Karya saya masih di bawah 50, Mbak. masih di bawah 50 tapi sudah terjual ya. Ini pembelinya seniman atau dari kolektor atau Pembelinya kolektor. Waktu dipamerkan di Taman Ismail Marzuki bulan kemarin. nah, ini yang kardus juga ya. Masih bulan ini, Deng, awal bulan, awal bulan. Oh, luar biasa. Luar biasa. Bangga ya ini sampai jutaan begini lukisannya. Itu Wow, dari kardus ya, Mbak. Itu tadi ya. kardus. Ini juga kardus nih. Nggak bisa. Nah, karya yang ini ada di NFT. Oh, Saya jual NFT-nya. NFT-nya. Ini Wow. juga yang waterfall ini dari strukan kertas dari sebuah percetakan yang mau dibuang. Oh, Saya coba ambil untuk jadi karya yang berjudul Water Fountain. Dia terinspirasi dari Sungai Kuning yang ada di China. Dan itu adalah gadis-gadis China yang saya gambarkan karena mereka berpendapat bahwa Sungai Kuning adalah jembatan dari orang Cina untuk ke seluruh dunia. wow, menarik sekali. Ini kemudian masih ada kardus lagi ya. Ini rumah kayak rumah Barbie nih. Wah, Itu neighborhood, maksud saya adalah di Jakarta, terutama di tempat saya ini juga, itu sudah nafsi-nafsi atau mengerjakan semuanya sendiri dan tetangga itu tidak begitu peduli. beda ya. Iya, Oke, kemudian ini lukisannya Mbak Kana juga. Ini semua yang ada di dinding. itu lukisan kawan-kawan, Lukisan bukan kawan cuma saya. kolaborasi ya. Baik. Iya, Nah, mungkin teman-teman dan yang saya ingin menggunakan lihat bisa melihat Instagram Mbak Kana di Kana underslash foodie underscore Udi underscore underscore dan Prakoso. Prakoso. Ya. Mhm. Nanti Ini mungkin. karya-karya saya yang lama, Mbak, di 2004, di awal-awal 2000. Saya menggunakan karya kanvas, dan karya saya banyakkan terinspirasi Van Gogh. Oke, Van Gogh. Ini saya tulis di sini ya, Instagram. Baik. Oke. Kembali lagi ke studio. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Sutiono lagi. Blok M di sini, Blok M Mall atau Blok M Square yang dimaksud Mbak Kana? Ada dua ya? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke, baik. Mbak Ya. Siti Asia tadi menanyakan IG dari Mbak Kana sudah saya tulis di paling bawah di pesan. Kemudian Pak Sutiono menuliskan Little Tokyo itu berarti melawai ya? Atau apa ini? Little Tokyo di seputaran Blok M Square, Mbak. Oke. Baik. Kemudian Mbak Siti Asia ternyata punya kenangan I love Blok M tempat nongkrong aku kalau aku di Indonesia. Kuenya enak-enak, aku sering borong. Oh, nanti bisa gendut, Mbak ya. Dan kuenya banyak banget luar biasa dan nendang. Saya sudah merasakan jadi langsung agree banget, setuju dengan pengakuan Mbak Siti di Bonn. Pak Sutiono di Jakarta tinggal di mana ini? Wah, nanti bisa japri ya. Kemudian Pak Suharyadi yang ada di Bandung, saya sudah follow IG-nya Mbak Kana ya. Oke. Oh ya, nanti di follow back ya. Ini ada karya yang di Bandung saya kerjakan, Pak. Oh, Bandung Pak, Bandung Lautan Api. Tuh. Terima Ini kasih dari ini Bandung. ada masjid yang seperti bangunan China ya. Saya Ah, lupa tempatnya mana. Pokoknya saya berhenti di depannya dan menggambar. biasa. Ini di Gatot Subroto dekat Trans Studio Mall masjidnya. Oh, Ah, begitu. Ini ini. juga, oh ini sama, ini saya mengerjakan 2 kali, tapi agak beda. Ini agak ke sebelah lebih miring. Oke, Oke. terima Saya kasih. punya kebiasaan kalau jalan-jalan itu bawa buku kecil. Ini
kalau saya menunggu sesuatu, saya akan membuat coretan-coretan yang apa namanya supaya membunuh jenuh saya dengan Ah, pulpen, dengan apa saja saya akan menggambarnya. Jadi jadi bebas. perjalanan saya yang paling terjauh pun saya banyak kenangannya, tapi dengan Dengan membuat gambar gambar. ya. Jadi beda dengan kita kompasioner ya. Kalau kita biasanya tulisan, jadi cerita dengan ABCD gitu ya. Ini dengan goresan gitu ya. Baik, ini Mbak Siti Ya, mengatakan, dan Mbak Siti katanya nanya tentang pasar pagi masih tetap ada ini ya, pasar pagi yang pasar Krempiang apa itu? masih, Ah, masih ada. Wow, seru-seru. Baik, baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Eh, aku lihat lagi pertanyaannya. Kata Pak Sutiono di Melawai ada toko kue Jepang yang enak, mungkin bisa dicoba ya. Jadi lain kali mungkin kita akan jalan-jalan ke sono ya dengan Mbak Kana untuk trip di sana ya dengan Koteka. Baik teman-teman, nggak kerasa kita sudah hampir 40 menit dan waktunya hanya 40 menit jadi hanya 30 detik lagi. Terima kasih sekali untuk informasinya hari ini, wawasan, insight-nya, dan pengalaman yang di-share hari ini Mbak Kana ya. Semoga akan berlanjut semoga kolaborasi kita dengan Mbak Kana, komunitas travel Kompasiana, dan Mbak Siti di Pasar Senggol. Jadi senggol sana, senggol sini ya. Saya Gana Stekman di Jerman mengucapkan have a nice weekend. Terima kasih untuk kehadiran, waktu, dan energinya hari ini. Tetap untuk semuanya, tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat meninggalkan ruang.